it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Hide it under a bushel, I'm gonna let it shine. Hide it under a bushel, I'm gonna let it shine. Hide it under a bushel, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Won't let anyone blow it out, I'm gonna let it shine. Won't let anyone blow it out, I'm gonna let it shine. Won't let anyone blow it out, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine till Jesus comes, I'm gonna let it shine. Let it shine till Jesus comes, I'm gonna let it shine. Let it shine till Jesus comes, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Hai teman-teman, sebelum ibadah kita gosok gigi dan mandi dulu ya. Halo teman-teman, waktu ibadah kita harus memakai baju yang rapi dan sopan. Teman-teman, sebelum beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Teman-teman, kalau saat ibadah jangan main game dan main yang lain. Waktu ibadah jangan mengobrol dan menonton yang lain. Beribadahlah di tempat yang tenang. Teman-teman, saat beribadah tidak boleh hanya tidur-tiduran. Harus sikap yang sopan. Teman-teman, kalau sudah pujian, kita nyanyi bareng-bareng ya. Saat firman Tuhan, dengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Teman-teman, yuk kita ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Hai Kaimtong Kids, apa kabar kalian semua? Sehat? Kalau sehat, lo seharap kalian datang beribadah ke gereja. Kita sama-sama memuji Tuhan. Daripada memuji Tuhan sendirian di rumah, gak enak kan? Kita sama-sama memuji Tuhan di rumah Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita. Memulai kebaktian ini, kita nyanyikan lagu saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali lagi kita nyanyi. Pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan
tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita sama-sama masuk dalam doa, menyerahkan kebaktian ini dalam pimpinan Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali mengikuti kebaktian. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Kami juga boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan. Tuhan berkati kebaktian pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, dari minggu ke minggu kita itu mendengarkan cerita dari mana? Dari Google? Bukan. Kita mendengarkan cerita dari Alkitab. Alkitab itu buku yang paling indah. Itu adalah surat cintanya Tuhan loh. Buat Lause, buat kamu, buat semua orang. Yuk kita nyanyikan lagu Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan? Buku yang adalah kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan? Buku yang adalah kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Ya, Alkitab surat cintanya Tuhan. Kalian tahu nggak di Alkitab itu ada berapa kitab ya? Betul, ada 66 kitab. Dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Siapa nih yang hafal nama kitab-kitab di Alkitab? Wah, ada yang hafal, hebat. Sekarang kita juga mau hafalkan, tapi dalam bentuk lagu. Jadi lebih gampang dihafalkannya. Yuk, kita nyanyi dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarikh, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadjah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, Maleaki. Pindah PB. Matius, Markus,
Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Ya, kita sudah nyanyi dari Kejadian sampai Wahyu. Nanti kalian ulang-ulang sendiri ya, dihafalin kitab-kitab dalam Alkitab, buku terindah yang kita punya. Sekarang kalian siapkan persembahan kalian. Sudah dipersiapkan dengan baik? Bisa lewat celengan yang masih ada celengan di rumah, bisa juga amplop atau minta tolong papa mama transfer. Dan yang paling baik, kalian bawa sendiri persembahan datang ke gereja. Kita sama-sama memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama nyanyikan lagu Trust and Obey. Percaya dan patuh pada Tuhan. Percaya pada firman-Nya, Alkitab, dan juga patuh sama apa yang ditulis oleh Alkitab. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Percayalah dan patuh padanya, untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Bahasa Inggris. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Yuk sama-sama dengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan bersama-sama lagi belajar firman Tuhan bersama Lause Mulyawan. Sekalipun kalian masih ada di rumah ibadahnya, asal hati kalian sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, pasti kalian tetap akan diberkati oleh Tuhan ya. Nah anak-anak, hari ini kita ceritanya spesial karena cerita minggu ini untuk memperingati satu hari yang sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen yang selalu diperingati setiap tanggal 31 Oktober. Nah, ada yang tahu anak-anak apa yang kita peringati di tanggal 31 Oktober? Nah, anak-anak, langsung kasih tahu ya. Setiap tanggal 31 Oktober kita memperingati Hari Reformasi. Hah? Apa sih Lause Hari Reformasi itu? Apa sih yang kita peringati di Hari Reformasi itu? Nah, anak-anak, reformasi adalah suatu gerakan yang membawa gereja kembali kepada kebenaran Alkitab. Maksudnya bagaimana Lause? Baik anak-anak, Lause jelaskan melalui cerita yang akan kita dengar ya. Sebuah cerita yang terjadi lebih dari 500 tahun yang lalu. Tentang seorang anak laki-laki yang dipakai Tuhan untuk apa? Meluruskan ajaran gereja yang sudah diajarkan dengan tidak benar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan anak laki-laki ini memulai gerakan reformasi dengan sekali lagi dipakai luar biasa oleh Tuhan. Nah, anak laki-laki itu namanya Martin Luther. Sekali lagi siapa? Martin Luther. Ia lahir pada tahun 1483. Di mana? Di Jerman. Nah, Martin Luther ini seorang anak yang pintar. Dia suka membaca, dia suka menulis, dia suka bernyanyi dan juga berdiskusi tentang banyak hal. Nah, keluarga Martin Luther juga ingin agar dia ini menjadi seorang ahli hukum awalnya. Apa? Jadi ketika dia besar nanti dia jadi seorang yang pandai tentang hukum. Namun Tuhan mempunyai rencana lain bagi
Martin Luther. Nah, suatu hari nih anak-anak, di dalam perjalanannya, di dalam perjalanan Martin Luther itu badai hebat melanda dan tiba-tiba sebuah sambaran petir hampir mengenai Martin Luther. Nah, dengan gemetaran, dengan ketakutan, Martin Luther berdoa dan di dalam doanya dia berjanji akan menjadi seorang biarawan jika Tuhan menyelamatkan hidupnya dari petir tadi. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu biarawan? Biarawan itu adalah orang yang belajar agama agar nantinya apa? Jadi seperti hamba Tuhan, seperti pendeta, seperti pastor kalau sekarang gitu ya. Nah, bersyukurnya doanya dijawab oleh Tuhan. Martin Luther selamat dan dia pun menepati janjinya. Dia menjadi seorang hamba Tuhan, dia menjadi seorang biarawan. Nah, singkat cerita nih anak-anak. Walaupun sudah menjadi biarawan, Martin Luther tetap saja tidak memiliki damai di dalam hatinya. Dia tidak yakin bahwa Tuhan mengasihinya. Karena itu dia berusaha berdoa lebih lama. Dia berusaha dengan berpuasa. Dia berusaha dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat supaya diterima oleh Tuhan. Sampai suatu hari Martin Luther membaca Roma pasal 1 ayat 17 yang mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Nah, lalu Tuhan membuka hati Martin Luther dan memberinya karunia iman yang sejati kepada Tuhan Yesus. Martin Luther menyadari kalau keselamatan bukan karena usahanya sendiri, bukan karena tadi seperti yang dilakukan dia sendiri, berpuasa, melakukan pekerjaan-pekerjaan amal, bukan, melainkan anugerah dari Tuhan. Karena itu Martin Luther menjadi sungguh bersuka cita. Nah, anak-anak, pada zamannya, maksudnya pada zaman Martin Luther, ternyata tidak semua orang bisa belajar dan membaca Alkitab seperti kita saat ini. Alkitab hanya boleh dibaca oleh para biarawan saja, oleh para hamba Tuhan saja. Dan kalaupun mau dibaca itu sulit. Karena tulisannya memakai bahasa yang tidak dimengerti oleh orang biasa. Jadi banyak orang tuh tidak sadar waktu itu. Kalau pada waktu itu ada orang-orang yang tidak benar, yang tidak bertanggung jawab yang ada di dalam gereja, yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya saat itu diajarkan bahwa pengampunan dosa dapat dibeli dengan uang. Wah, kan ini tidak benar. Pengampunan dosa hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai anugerah, nggak bisa dibeli-beli gitu ya. Nah, melihat hal itu, Martin Luther menolak ajaran ini. Martin Luther tahu bahwa itu adalah tidak benar, tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Maka anak-anak, pada tanggal 31 Oktober 1517 dia menulis 95 pernyataan tentang ajaran yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Dan dia menempelkan ajarannya itu pada pintu gereja di Wittenberg. Tok, tok, tok. Wah, melihat hal itu, orang banyak pun mulai berkumpul dan membaca apa yang Martin Luther tulis. Lalu gemparlah kota itu. Banyak orang yang percaya dengan apa yang Martin Luther tulis. Mata orang mulai mulai terbuka terhadap kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi hal itu justru membuat para pemimpin-pemimpin gereja yang tadi tidak benar itu marah besar. Martin Luther dianggap melawan gereja dan dipaksa untuk menarik ajarannya kembali. Tetapi Martin Luther menolak dan dengan tegas menjawab, "Aku tidak akan menarik kembali pernyataanku. Di sini aku berdiri. Kiranya Allah menolong aku." Nah, pemimpin gereja pun berusaha untuk menangkap Martin Luther. Tetapi Tuhan menyelamatkan Martin Luther melalui teman-temannya yang menyembunyikan dia sehingga dia luput dari hukuman. Nah, di dalam persembunyiannya itu Martin Luther nggak diem-diem aja, nggak sembunyi-sembunyi aja. Martin Luther mulai menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman, yaitu Alkitab Perjanjian
baru. Hasilnya apa? Hasilnya semakin banyak orang jadi dapat membaca dan mengerti Alkitab di dalam bahasa mereka sendiri. Nah, sejak saat itu gerakan reformasi dimulai dan tersebar ke seluruh dunia. Apa? Mengembalikan lagi ajaran yang sesuai dengan Alkitab yang sudah dibengkokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, anak-anak, sekarang kita bersyukur ya sudah punya Alkitab di dalam bahasa yang kita mengerti. Karena itu, yuk jangan disia-siakan. Ayo baca Alkitab setiap hari supaya kita kenal kebenaran dan memiliki iman yang benar, iman yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Kalau tidak baca firman Tuhan, kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang benar dan mana yang salah. Jadikan firman Tuhan yang utama di dalam hidup kita. Walaupun nih anak-anak sudah pergi ke sekolah minggu mulai dari kecil, itu bukan berarti kita sudah diselamatkan. Tetapi kita diselamatkan dan dibenarkan hanya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu adalah berita firman Tuhan yang benar. Kita ke sekolah minggu, kita berbuat baik, itu semua bukti kalau kita sudah diselamatkan. Oke? Nah anak-anak, Tuhan sudah pakai anak laki-laki yang bernama Martin Luther menjadi Bapak Reformasi Protestan 500 tahun yang lalu. Tapi bukan berarti reformasi ini sudah selesai. Tuhan mau kita teruskan semangat reformasi. Supaya kebenaran mengenai Tuhan Yesus yang benar itu boleh semakin dikenal. Kebenaran Tuhan Yesus yang sesuai dengan firman Tuhan semakin diberitakan ke banyak orang. Kiranya Tuhan boleh pakai hidup kita sejak kecil untuk meneruskan semangat reformasi. Yaitu semangat apa? Mencintai firman Tuhan. Karena itu ayo anak-anak kita jadi anak yang rajin baca firman Tuhan. Dan mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah demikian anak-anak cerita kita minggu ini tentang hari reformasi ya. Sekarang kita jadi tahu ya kan kenapa setiap tanggal 31 Oktober kita merayakan hari reformasi. Nah sekarang yuk kita menghafal ayat hafalan. Dan ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, baik anak-anak, demikian cerita kita hari ini dan selamat hari reformasi. Yuk sebelum berpisah dengan Lause kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus terima kasih hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai karya Tuhan melalui Martin Luther untuk meneruskan ajaran Tuhan, ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan yang telah dibengkokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami bersyukur dengan reformasi kami bisa memiliki pemahaman kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami mau menjadi anak-anak yang menghormati, mengasihi firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kami di dalam bahasa kami. Kami akan menjadi anak-anak yang rajin membaca firman Tuhan. Berkati kami semua Bapa, berkati keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi kita nyanyikan Trust and Obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Percayalah. Percayalah dan patuh
kita sama-sama terima doa berkat. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita menerima doa berkat. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa di sorga terus menyertai sepanjang hidup anak-anak. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai juga anak-anak semua. Kiranya pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai sepanjang hidup anak-anak dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ada satu lagu yang sudah kita nyanyikan selama bulan Oktober ini. Kalian pasti tahu lagu apa itu. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Cari Jiwa bersama Yesus. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, bersama-sama. Tangkap, 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 tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Lagi cari jiwa, cari jiwa bersama Yesus. Bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, bersama-sama. Kita tangkap, 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 tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Sekali lagi. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Jangan berhenti, cari jiwa terus. Bersama Yesus kita bisa. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati.